Pemirsa, pemerintah tengah serius menggodok regulasi yang disiapkan untuk menjadi payung hukum dari kebijakan larangan ekspor komoditas mineral mentah seperti bauksit, timah hingga tembaga untuk mendorong hilirisasi ketiganya. Langkah ini diharapkan bisa menyusul capaian positif berupa penambahan nilai jual produk olahan, buah kebijakan dari larangan ekspor dan hilirisasi biji nikel yang pertama kali diterapkan pada tahun 2020. Salah satu perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995 adalah TINS atau PT Timah Tbk. Jika dilihat sejak tahun 2016 hingga 2021, total aset TINS secara akumulatif telah tumbuh 14,6 triliun rupiah. Lantas bagaimana kinerja perusahaan TINS jika kita cermati sejak tahun 2019 hingga kuartal 3 2022? Akan kita bahas dalam 27 tahun melantai TINS. Apa kabar? Kita masuk ke slide pertama. Sejak tahun 2019 hingga kuartal ketiga 2021 maksud kami, total aset dari TINS sudah minus 53%. Namun dari segi liabilitas bisa dilihat bahwa TINS berhasil menekan beban perusahaan yang dari 15,1 triliun di 2019 menjadi 12 triliun di tahun 2021 dan di kuartal 3 2022 menjadi 10,5 triliun. Sempat mengalami penurunan laba yang sangat besar di 2019 dan juga 2020, tetapi berhasil rebound di 2021 dan kini di kuartal 3 2022 sedikit berkurang menjadi 1,1 triliun jika kita bandingkan dengan emiten lainnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan ANTM terlebih dahulu ya, ANTM ini total asetnya sejak tahun 2019 sampai dengan kuartal 2 2022 telah tumbuh 6,9%. Liabilitas juga berhasil ditekan meski laba hingga kuartal 2 2022 belum mencapai laba bersih 2021. Sekarang kita lihat dari HRUM. Nah, dari total asetnya di tahun 2019 hingga kuartal ketiga 2022 ini telah tumbuh 66,3%. Aset perusahaan tumbuh sangat tinggi karena liabilitas perusahaan bisa dilihat di sini tidak tumbuh terlalu signifikan. Sementara kalau kita lihat dari ADRO atau ADARO, ini total asetnya sejak 2019 hingga kuartal 3 2022 tumbuh 52%. Bisa dilihat juga kalau dari total aset kuartal ketiga 2022 yang tumbuh signifikan, berada di angka 153 triliun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Dan juga karena asetnya meningkat meski liabilitasnya juga meningkat tetapi tidak begitu signifikan. Kalau kita lihat ITMG, nah ini juga menarik. ITMG juga mengalami pertumbuhan total aset dari 2019 sampai dengan kuartal kedua 2022 yang tumbuh 74%. Lagi-lagi meski liabilitasnya meningkat tetapi juga asetnya tidak kalah meningkat. Kalau dilihat dari liabilitasnya cukup stabil ya, tidak meningkat terlalu jauh. Nah, sebenarnya kenapa sih alasan TINS ini bisa mengalami penurunan total aset yang sangat signifikan ini? Kita punya jawabannya. Ternyata TINS ini menggunakan kasnya untuk membayar ataupun pelunasan suku obligasi berkelanjutan 1 tahap 1 2017 seri B dan suku ijarah berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2017 pada kuartal 3 2022 sebesar lebih dari 1 triliun. Jadi dengan adanya pelunasan liabilitas tersebut, maka ke depannya ini mungkin kita bisa lihat ya nanti peningkatannya di kuartal keempat 2022 atau di kuartal pertama 2023, beban yang ditanggung oleh TINS akan jauh lebih ringan karena hutangnya tadi terkait obligasi sudah dibayarkan menggunakan kasnya. Jadi sekarang hutang obligasi jangka pendeknya sudah lunas. Sekarang kita akan lihat bagaimana kesehatan dari perusahaan-perusahaan ini ya. Saya akan coba jabarkan ke Anda rasio keuangan dari para emiten ini ya. Kita lihat kalau TINS untuk price to earning-nya di 6,58 kali. Price to book value-nya di 1,42 kali. Terus return to asset-nya di 11,53%, return to equity-nya di 20,62% dan debt to equity ratio-nya di 0,83 kali. Kalau dilihat jika kita bandingkan dengan rata-rata industri,
PER-nya ini, price to earning-nya berada kurang lebih sama dengan rata-rata industri di 6,58. Jadi masih dalam kategori murah untuk dikoleksi ya. PBV-nya juga berada di bawah dari rata-rata, artinya juga cukup murah. Ini masih relatif menjadi saham yang cukup cukup reachable atau masih bisa lah digapai atau masih bisa untuk dibeli karena emang harganya juga tidak terlalu mahal. Kalau kita lihat dari return to assetnya juga di bawah 26,91%. Sebenarnya biasanya tuh para investor mencari return to asset dan return to equity yang berada di atas rata-rata industri ya, di 26,91% dan di 33,9%. Tetapi kita lihat di sini disrupsinya ada terjadi pada ITMG yang memang harga dari sahamnya juga termasuk tinggi jika dibandingkan dengan harga dari sahamnya TINS. Kan kita bisa lihat ya perbandingannya. Lalu return to equity-nya juga di bawah rata-rata, sebenarnya harusnya di atas tetapi memang masih ada di bawah rata-rata. Tapi kalau misalkan kita lihat dari laporan keuangannya masih cukup baik, dan juga debt to equity ratio-nya ini yang paling penting, artinya ada di bawah rata-rata. TINS ini masih memiliki peluang untuk bisa melakukan ekspansi perusahaannya karena range-nya atau range-nya terhadap rata-rata dari industri di bawah rata-rata industri, artinya masih memiliki peluang untuk bisa mendapatkan pinjaman dari bank jika ingin melakukan ekspansi perusahaan. Karena kalau kita lihat dari perbandingan antara hutang dan juga modal pribadi yang dimiliki oleh perusahaannya masih dalam kategori baik jika dibandingkan dengan perusahaan ataupun emiten serupa lainnya. Sebenarnya sama juga ya karena angkanya juga masih di bawah rata-rata, jadi perusahaan lain juga masih memiliki peluang yang sama dengan TINS. Nah, pemirsa, demikian perbandingan dari segi kesehatan perusahaan dan juga laporan keuangan yang dimiliki dari TINS. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana proyeksi sektor tambang ke depannya. Jadi pemirsa, pemerintah melalui Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan menghentikan ekspor timah mulai tahun depan. Maksud dari pelarangan ini adalah agar hilirisasi timah di dalam negeri semakin berkembang sehingga ada nilai tambah untuk dalam negeri. Dan hal ini juga digunakan untuk mengembangkan hilirisasi timah yang diketahui baru mencapai 5%. Sedangkan 95% lainnya dalam bentuk tin ingot yang diekspor ke luar negeri. Apa sih sebenarnya hal positif dan negatif yang bisa didapatkan Indonesia jika pelarangan ekspor timah ini dilakukan? Saya akan bahas dari positifnya dulu. Yang pasti adalah Kementerian SDM ini mencatat bahwa pelarangan ekspor timah itu mengarah ke jenis timah batangan atau tidak secara menyeluruh ya, yang jenisnya adalah tin ingot sebesar 99,99% atau SN 99,99. Jika larangan ekspor timah ini dilakukan, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan 6 kali lipat. Jika sudah berubah menjadi bukan lagi raw material, sudah diolah dalam bentuk 1 ton timah kasar, maka harganya menjadi 22.000 US dollar. Nah, kemudian bila timah menjadi tin soldier dalam 1 ton, harganya bisa mencapai 124.000 US dollar per ton. Ya, ini hitungan dalam ton ya. Jadi artinya bisa dihitung seberapa besar keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia jika kita memang mengekspor dalam bentuk yang bukan lagi raw material. Sekarang kita akan bahas bagaimana sisi negatifnya ya. Kalau tadi kan kita sudah lihat positifnya kita bisa mendapatkan 6 kali keuntungan jika tidak lagi mengekspor raw material. Tapi kalau negatifnya adalah jika rencana pemerintah ini terwujud, maka penerimaan negara akan turun. Tapi dalam jangka pendek karena akan ada dampak penurunan nilai ekspor terhadap total ekspor Indonesia meskipun memang tidak begitu signifikan. Tentu ya di sini masuk akal karena memang akan ada masa transisi. Lalu yang kedua adalah rencana pemerintah untuk menyetop ekspor timah pada tahun depan dinilai akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah penghasil timah di Indonesia. Kami kasih contoh lagi pemirsa, tim riset CNBC Indonesia mengambil lokasi Bangka Belitung. Peran timah ini cukup besar sebagai penopang utama ekonomi di Bangka Belitung. Penambangan biji timah itu menyumbang 63,61% terhadap lapangan usaha di Bangka Belitung. Jadi kalau misalkan ini dilarang, mungkin dalam sementara waktu Bangka Belitung akan terkendala perekonomiannya.
Tetapi pemirsa, dilarang atau tidak, sebenarnya industri timah ini masih menunjukkan kinerja baiknya karena lagi-lagi timah ataupun barang mentah lainnya milik Indonesia masih diminati sejumlah negara. Terlebih kalau tadi kita lihat dari kinerja masing-masing emiten juga masih menunjukkan kinerja yang cukup baik gitu. Hanya saja terus-terusan mengekspor raw material, maka Indonesia berpotensi kehilangan banyak keuntungan yang bisa meningkatkan perekonomian Indonesia secara nasional. Sehingga kembali lagi pemirsa, kita akan menanti bagaimana keputusan akhir dari wacana larangan ekspor timah ini.